debut yang langsung gegarkan padok. Musim 2025 jadi musim yang tak akan dilupakan dalam sejarah balap motor Indonesia. Seorang bocah ajaib dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, tiba-tiba muncul di arena European Talent Cup, langsung menggebrak. Namanya Kiandra Ramadipa. Umurnya baru 15 tahun, tapi begitu dia memacu motornya, Eropa terdiam. Di bawah bendera Honda Asia Dream Racing Junior Team dan hasil didikan langsung Astra Honda Motor, Kiandra menjawab ekspektasi dengan performa luar biasa. Di seri pembuka Estoril, Portugal, yang dikenal sebagai trek teknikal dengan perubahan elevasi ekstrim, Kiandra langsung podium ketiga di race 1. Penonton, komentator, bahkan rival-rival Eropa tercemang. Seorang debutan Asia dari Indonesia pula mengacak-acak barisan depan sejak awal musim. Ini bukan kebetulan, ini pertanda badai akan datang. Tapi tunggu dulu, di race 2 justru bencana terjadi. Jerez and Prancis, konsistensi yang berujung sejarah. Setelah Estoril, sorotan mulai mengarah ke bocah Indonesia ini. Tapi Kiandra tidak terlena. Ia lanjut ke Jerez, Spanyol, sirkuit legendaris penuh sejarah. Disinilah mental pebalap diuji, dan Kiandra menunjukkan taringnya. Finish P7 dan P6 di 2 race berarti dia selalu finish 10 besar dalam 3 race awalnya. Lalu datang Magny-Cours, Prancis, dan disinilah sejarah ditulis. Race 1, Kiandra fight habis-habisan, mengatur slipstream, mengunci apex dengan presisi, lalu, boom, juara pertama. Untuk pertama kalinya, bendera merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya berkumandang di European Talent Cup di tengah Eropa, di negeri Napoleon. Komentator pun tak kuasa menahan kagum. An Indonesian wins Magny-Cours, ucap mereka. Tapi bukan cuma menang. Di race 2, Kiandra finish P4, konsistensi luar biasa. Tapi jangan beranjak dulu, karena kemenangan paling gila baru akan terjadi di Catalunya. Catalunya, dari grid 24 naik podium teratas. Kemenangan di Prancis belum cukup. Kiandra ingin lebih. Datanglah Catalunya, Spanyol. Sirkuit cepat, lebar, dengan tikungan tajam dan zona DRS alamiah. Namun, startnya dari posisi ke-24. Secara statistik, tidak masuk akal bisa menang dari posisi itu. Tapi, balapan ini berubah jadi legenda. Kiandra melibas lawan satu persatu. 3 lap terakhir, duel ketat dengan Carlos Cano dari UAX 72 Artbox. Ini bukan duel biasa. Ini perang saraf, strategi, dan nyali. Di lap terakhir, slipstream jadi senjata. Kiandra tempel Cano di tikungan terakhir, di trek lurus dia menyalip. Finish pertama. 2 kali Indonesia Raya dalam satu musim. Dan yang bikin merinding, dia persembahkan kemenangan ini untuk ayahnya. "Ayah, ini buat ayah," katanya sambil meneteskan air mata di Parche Ferme. Namun, di balik kemenangan itu ada ancaman besar mengintai. Tekanan, teknik, dan tim, rahasia di balik kebangkitan. Apa yang bikin Kiandra begitu kuat di musim pertamanya? Jawabannya ada di balik layar. Astra Honda Racing Team menyiapkan segalanya. Program latihan fisik di Spanyol, simulasi intensif dengan data telemetri, serta mentoring dari pembalap dan engineer Asia yang berpengalaman. Tapi, satu yang paling menentukan, Junior Talent Team. Tim ini bukan sekedar garasi, ini akademi militer untuk pembalap muda. Setiap tikungan dievaluasi, setiap kesalahan dicatat, dan Kiandra menyerap semuanya dengan cepat. Ia bukan sekedar cepat di trek, dia juga cerdas secara taktis. Setiap race bukan hanya soal speed, tapi soal memilih momen menyerang. Itu sebabnya ia bisa menang dari grid belakang. Tapi kemenangan bukan tanpa korban, dan buktinya muncul di seri pamungkas Valencia. Valencia, insiden yang hancurkan klasemen. Di sirkuit terakhir musim 2025, semua berharap Kiandra bisa mengunci posisi 3 besar. Klasemen sementara menempatkannya di peringkat ketiga, hanya selisih tipis dari 2 rivalnya, Alex Longarella dan Alvaro Lucas. Tapi drama tak terhindarkan. Di lap-lap akhir, Kiandra berada di posisi keempat. 1 posisi lagi, dan ia mungkin amankan posisi akhir klasemen. Namun nasib berkata lain.
High side, Kiandra tergelincir keras. Crash saat sisa 2 lap. Penonton terdiam. Tim gemetar. Komentator membisu sejenak sebelum berkata, "That might cost him the podium in championship." Dan benar, dengan hasil DNF, did not finish itu, poinnya tak bertambah. Ia pun harus puas mengakhiri musim di posisi kelima klasemen akhir. Tapi cerita ini belum selesai. Klasemen akhir dan dominasi tim-tim Spanyol. Melihat klasemen akhir European Talent Cup 2025, satu hal langsung terlihat. Kiandra satu-satunya rider non-Eropa di 5 besar. Di antara nama-nama seperti Fernando Bujosa, AC Racing, Carlos Cano, Artbox, Alex Longarella, Snipers Igax Team, dan Alvaro Lucas, Aspar Junior Team, nama Kiandra Ramadipa menonjol sebagai penantang Asia yang menerobos dominasi Spanyol. Total poin Kiandra 129 poin, hanya terpaut 4 dari Alvaro Lucas di posisi keempat. Jika bukan karena crash di Valencia, ia bisa jadi runner-up. Tapi justru dari sinilah terbukti bahwa Indonesia kini bukan cuma peserta. Kita adalah pesaing serius. Musim ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan yang dirancang oleh Astra Honda mampu mencetak pebalap yang siap bersaing di level Eropa sejak tahun pertama. Momen terindah 2 Indonesia Raya berkumandang di Eropa. Tak semua pebalap punya kehormatan berdiri di podium tertinggi dan mendengar lagu kebangsaan mereka dikumandangkan di Eropa. Kiandra melakukannya 2 kali, pertama di Magny-Cours, kedua di Catalunya. Momen-momen ini adalah simbol, bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga lambang kebangkitan motorsport Indonesia. Kamera menangkap ekspresi Kiandra yang nyaris tak percaya. Di belakangnya bendera merah putih berkibar. Tangis haru, sorak-sorai netizen Indonesia di media sosial meledak. Ribuan komentar masuk, dari bangga banget hingga kapan tayang di TVRI. Ini bukan euforia sesaat, ini adalah awal dari era baru, tapi yang lebih penting, momen ini membuka jalan untuk satu pertanyaan besar. Kemana Kiandra akan melangkah selanjutnya? Masa depan Rookies Cup atau Junior GP. Dengan hasil sehebat ini di ETC, pertanyaan langsung muncul, apa langkah Kiandra berikutnya? Banyak yang berspekulasi ia akan naik kelas ke Red Bull Rookies Cup. Ajang ini jadi batu loncatan ke Moto3. Atau mungkin langsung ke FIM Junior GP, tempat nama-nama seperti Veda Ega Pratama bertarung. Pihak Astra Honda belum mengkonfirmasi apapun, tapi melihat pola promosi mereka, siapapun yang 2 kali menang di ETC biasanya akan naik kelas. Kiandra punya semua modal, 2 kemenangan, mental kuat, konsistensi poin, dan nama yang sedang meledak. Tapi apakah ia siap menghadapi rivalitas yang lebih brutal? Apakah ia akan satu grid dengan Veda dan menciptakan duet maut Indonesia di level Moto3 masa depan? Semua mata tertuju ke 2026. Kecerdasan emosional, lebih dari sekadar kecepatan. Keunggulan Kiandra bukan cuma soal speed trap atau lap time, tapi kematangan emosi. Dalam setiap wawancara, Kiandra selalu bicara dengan tenang, penuh respek dan dedikasi untuk keluarga. Ia tahu kapan harus menekan, kapan harus mengalah. Di Catalunya, ia menahan ego meski tertinggal 20 posisi. Di Prancis, ia tahu cara menutup pintu dengan bersih tanpa insiden. Hal-hal ini tak bisa diajarkan dalam sehari. Itu hasil proses latihan mental, pembinaan karakter, dan jam terbang. Kiandra bukan pembalap agresif tak terkontrol. Ia pembalap cerdas yang tahu caranya menang. Di usia 15 tahun, ia sudah menginspirasi ribuan anak muda di Indonesia untuk bermimpi balapan ke Eropa. Dan ini baru awal. Bukti, Indonesia siap go internasional. Musim debut Kiandra Ramadipa bukan hanya kemenangan personal. Ini deklarasi resmi bahwa Indonesia tak lagi bisa diremehkan di dunia balap internasional. 2 kemenangan, posisi 5 klasemen, dan performa konsisten sepanjang musim menunjukkan bahwa sistem pembinaan Astra Honda, mulai dari AAHRS sampai ke ETC, benar-benar bekerja.
Ini sinyal keras buat dunia. Indonesia bukan hanya negara penonton, kita negara pebalap. Nama Kiandra kini sejajar dengan nama-nama besar muda Eropa, dan musim depan sorotan akan makin tajam. Rival akan lebih agresif. Tapi satu hal pasti, Kiandra Ramadipa sudah menancapkan bendera merah putih di peta balap dunia. Dan ini baru babak pembuka dari kisah yang lebih besar. Siap atau tidak, dunia harus menghadapi kebangkitan Asia dengan Kiandra di garis depan.